Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 3 ya teman-teman. Selamat datang di mata kuliah PBO 2 di pertemuan yang ke-6 ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya apabila pertemuan ke-6 ini kita selenggarakan menggunakan video pembelajaran. Sudah kita ulas ya sebelumnya mungkin yang pertama kenapa nggak bisa luring. Alasan pertama bentrok dengan jadwal saya, kebetulan teman-teman mohon maaf. Yang kedua teman-teman ada beberapa kalau untuk yang kelas malam lebih memilih online ya, karena mungkin seingat saya anak-anak semester 1 pun ternyata terbentur sama macet di daerah BMW, sekitar BMW gitu ya, kalau nggak Serdang gitu dan seterusnya. Mungkin di situ sedang ada perbaikan jalan. Mungkin juga teman-teman sedang ada pekerjaan ya, jadi izin tidak bisa masuk, maka diadakan video pembelajaran ini untuk untuk memfasilitasi ya teman-teman yang tidak bisa hadir. Tapi yang jelas teman-teman, insya Allah sesuai dengan janji saya di pertemuan ke-6 ini juga tidak ada tugas, jadi teman-teman bisa simak. Dan menurut saya juga memang di pertemuan yang ke-6 ini mungkin lebih baik ya diselenggarakan secara online ini ataupun menggunakan video pembelajaran agar teman-teman bisa mengulang kembali videonya, menyimak videonya kapan saja dan seterusnya. Yang jelas untuk skrip insya Allah akan saya share dan teman-teman bisa explore, itu intinya. Jadi teman-teman jangan terlalu terpaku terhadap apa yang saya berikan. Teman-teman bisa explore, teman-teman bisa memberikan sesuatu yang lebih hebat lagi, kemudian di luar ekspektasi saya, bisa improvisasi. Fitur-fiturnya juga tidak terbatas terhadap apa yang saya berikan gitu ya, karena teman-teman sudah menyandang gelar ataupun status mahasiswa gitu ya. Jadi bukan siswa lagi. Dan kalaupun teman-teman punya problem ataupun teman-teman ketika di runningnya itu atau dijalankan programnya itu teman-teman ada error gitu ya, nggak bisa. Apalagi nih yang sering ya, mungkin teman-teman terkendala karena versi NetBeans-nya gitu ya. Karena kalau kita ingat kembali ya di pertemuan-pertemuan awal sering saya ingatkan gitu, sering saya informasikan bahwa NetBeans yang saya gunakan itu versinya adalah 8.2. Jadi untuk konfigurasi, untuk library, untuk driver gitu ya, kemudian untuk setting ini setting itu, kemudian untuk scriptnya dan seterusnya, itu kalau ingin sama dengan saya ya berarti diikutin versinya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman, dan itu tidak akan saya larang, kalau teman-teman mencoba improve, sebenarnya ini ada nilai plus ya teman-teman ya, improve, mencoba up to date gitu, kemudian teman-teman bisa lebih explore untuk fitur-fitur dan scriptnya gitu. Nah itu ya kita kembalikan ke pilihan teman-teman, karena teman-teman pengen menggunakan versi di atas 8.2 gitu ya. Kalau versi 8 di bawah 8.2 sih saya rekomendasikan jangan gitu ya. Nah tapi ingat lagi, maksudnya dari segi kita kembali lagi, kalau misalnya teman-teman berjumpa gitu ya dengan error, dengan ketidakbisaan teman-teman connect ke database dan seterusnya, harapan saya gitu ya, harapan besar saya teman-teman bisa literasi, bisa menyimak video tutorial dari YouTube misalkan ya, tentang misalkan teman-teman menggunakan NetBeans versi 10 misalkan. Kemudian pas dicoba pakai script varian nggak bisa, saya cari deh di YouTube gitu, atau misalkan saya cari deh di Stack Overflow misalkan, atau saya cari deh di Petani Kode gitu misalkan, dan seterusnya, atau di GitHub gitu ya, dan seterusnya lah. Pokoknya sumber-sumber yang memang teman-teman bisa explore, bisa cari di sana gitu. Jadi jangan terlalu terpaku terhadap apa yang saya berikan, tapi teman-teman bisa mengembangkan apa yang saya berikan, intinya seperti itu.
Oke, kita kembali lagi ke materinya. Mengingat di minggu lalu ya, di pertemuan yang ke-6, kita sudah mempelajari bersama-sama tentang create and read-nya, teman-teman ya, dan bagaimana mengkoneksikan ke database. Kita butuh kelas koneksi .java, kita butuh library-nya. Yang minggu kemarin library-nya ternyata kalau 8.2 udah bawaannya. Kemudian kita juga butuh turn on XMPP-nya, kita create database-nya gitu. Kemudian itu bisa dikoneksikan secara baik. Nah, teman-teman, contoh yang paling sederhana itu yang saya apresiasi ya, yang saya ingat nih, untuk kelas malam, kalau nggak salah namanya Mas Satria ya. Kalau nggak Mas Satria itu terkendala masalah konektivitas. Kalau nggak salah Pak, saya pakai libraries-nya yang ini nggak bisa. Kemudian saya pakai libraries yang dikasih sama saya nggak bisa. Itu gimana ya Pak? Kemudian explore ya. Kemudian saya kasih solusi, kalau nggak salah coba di libraries-nya diubah. Kemudian untuk script dikoneksinya gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, di sini untuk URL-nya tolong diubah juga di sininya ya. Jangan MySQL JDBC kalau menggunakan connection gitu ya, atau konektor namanya ya. Coba disesuaikan. Nah, tapi teman-teman, alhamdulillah Mas Satria ini mungkin improve, explore dan seterusnya, dan alhamdulillah ketemu Pak gitu. Ternyata XMPP saya yang error gitu. Atau misalkan XMPP saya atau SAM saya yang memang versinya tidak sesuai terhadap versi NetBeans-nya dan seterusnya. Nah, itu yang saya harapkan gitu. Jadi teman-teman, seninya ngoding gitu ya, seninya ya menggunakan bahasa pemrograman gitu ya, teman-teman, itu di situ. Jadi kalau misalnya ada kendala, cari biasanya kan di output juga dia kasih notif kan gitu. Copy paste aja gitu notifikasinya, tempel di Google. Kenapa nih? Biasanya banyak saran, banyak cara untuk mengatasi error-error tersebut. Itu ya yang namanya belajar, itu otaknya di situ. Dan saya sangat apresiasi dan saya acungkan jempol lah, keren. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa seperti itu ya, bisa explore. Jadi jangan terlalu tergantung sama script yang saya berikan. Oke, namun bagi teman-teman yang mungkin versi NetBeans-nya sama, ini bisa diterapkan ya teman-teman, karena kita di hari ini ingin melengkapi materi di minggu yang lalu. Kalau di minggu lalu kita sudah create and read ya, nanti insya Allah hari ini kita coba untuk update, delete. Kalau bisa sekalian nanti saya mau coba fitur auto increment agar si primary key-nya itu otomatis ya, berurut. Kemudian bisa export ke file Excel. Kemudian sebagai report ya gitu, analoginya sebagai report. Kemudian nanti mungkin ada tambahan fitur search untuk mencari datanya apabila data yang teman-teman buat nanti banyak gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama mungkin di sini saya analogikan dulu untuk SMPP-nya. Di sini kebetulan udah running ya. Udah running. Contoh kalau misalkan ini kita matikan ya teman-teman, kemudian misalnya teman-teman klik kanan latihan 6, kemudian kita running ya, atau kita jalankan programnya. Ini kita tunggu dulu. Biasanya sih ada notif ya biasanya. Oke, kita tunggu dulu karena ini koneksi gagal ya, communication link failure. Jadi misalkan teman-teman ngelihat seperti ini ya, jangan panik, jangan jangan langsung Pak gimana nih Pak caranya kok saya gagal gitu. Coba tenangkan diri dulu gitu. Kemudian ingat bahwasanya ada internet gitu ya, ada Google gitu ya. Kemudian banyak sekali link-link yang kalian bisa gunakan untuk mencari apa sih maksudnya koneksi gagal ini. Jadi kalau misalnya teman-teman cari kemudian nemu, ternyata coba XMPP-nya dicek dulu. Oh iya bener nih gitu ya, contohnya kayak gitu. Coba, oh iya XMPP belum di running gitu, belum di start. Jalankan XMPP-nya gitu ya. Kemudian kita kita klik kanan lagi, kemudian kita run gitu ya, run file. Misalnya berhasil, dia nggak ada notif apa-apa gitu ya, nggak ngasih informasi bahwa koneksinya gagal. Nah, artinya di sini koneksinya berhasil gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dikit-dikit bingung, dikit-dikit harus tanya varian dan seterusnya gitu ya. Ya kalau bisa teman-teman bisa explore lagi. Oke, di sini ada data ya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, di sini sepertinya konfigurasi tabelnya sudah saya tambahkan ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang belum, coba diklik salah satu row ini atau salah satu baris dari data ini, pasti
ini nggak muncul ya, di tabelnya ini nggak muncul nih, atau di fieldnya ini nggak muncul. Jadi kita klik salah satu baris yang ada di table, nanti dia otomatis muncul di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa mengubah ataupun mendelete gitu ya, atribut-atribut yang kita inginkan. Sekarang anggaplah kita ini mungkin harus dihilangkan terlebih dahulu ya, scriptnya. Jadi di latihan 6 ini kalau nggak salah ada di desain. Caranya gini teman-teman, desain. Kita tunggu dulu karena loading ya, ini agak lama ya menunggunya. Kemudian klik kanan, events, mouse clicked. Nah, ternyata di sini sudah saya tambahkan scriptnya teman-teman. Nah, script di sini anggaplah kita kosongkan terlebih dahulu ya. Kita kosongkan karena di minggu lalu startnya konfigurasi table belum. Tapi tadi kebetulan saya coba dulu untuk memastikan bahwa saya scriptnya berjalan. Ternyata bisa. Cuma saya lupa untuk menghapusnya ya. Jadi teman-teman ternyata sudah bisa di sini. Saya lupa untuk menghapusnya. Jadi ya langsung berjalan tadi ya. Harusnya belum gitu. Jadi kondisi teman-teman di minggu lalu itu seperti ini hasil dijalankannya aplikasi yang sudah kita buat bareng-bareng ya. Nah seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah ini nggak muncul ya. Nah maka untuk materi yang pertama itu tentang tadi konfigurasi table, agar data yang kita klik di baris tadi muncul di field-field ini ataupun di combo box ini. Tujuannya buat apa? Untuk mengedit atau mendelete atribut-atribut yang kita inginkan gitu ya. Oke, caranya gimana? Kalian teman-teman perhatikan di desain itu ada table. Di tabelnya itu teman-teman klik kanan. Caranya seperti tadi, events, pilih mouse clicked. Jadi ketika diklik dia akan muncul di field-field yang sudah disediakan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek filenya, namanya update and delete ya teman-teman. Kita pelajari ini dulu deh, update and delete. Di sini ada config JTable, scriptnya ini ya, kita copy. Sebenarnya intinya ada di get selected row ya. Jadi intinya kita, karena tadi pakai mouse even click, ketika kita klik get selected row-nya akan menampilkan data-data di tiap fieldnya. Kita pastekan di sini ya. Jadi desain, klik kanan, jangan lupa events, pilih mouse clicked, kemudian nanti kursornya mengarah ke sini, tinggal kita pastekan saja scriptnya. Kalau misalkan dicek nggak ada error, tinggal klik kanan, teman-teman run ya. Run file. Wah, cuma run file ini memang lama nih ya teman-teman ya. Apakah saya harus upgrade RAM juga nih ya? Lama sekali. Karena kebetulan prosesornya juga nggak terlalu bagus teman-teman laptop saya. Nah ini ya, diklik muncul ya. Oke, seperti ini. Oke, itu konfigurasi yang pertama. Yang kedua, setelah itu bisa diklik seperti itu, kelanjutannya kita bisa update dan delete datanya tanpa perlu ke database-nya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung akses di UI-nya langsung gitu, di user interface-nya langsung kita bisa klik gitu ya. Oke, kita tambahkan update dulu ya mungkin teman-teman, karena kita mengikuti numbernya. Satu, konfigurasi table, yang kedua fitur update. Kita copy dulu ya. Dan di sini perhatikan teman-teman, saya sengaja mengemas scriptnya di dalam sebuah metode ya, yang namanya update data, biar teman-teman masih mengingat materi di PBO yang pertama. Kalau ada yang namanya objek, ada yang namanya method, ada yang namanya class, modifier gitu dan seterusnya, agar teman-teman bisa mengimplementasikan di PBO yang kedua ya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa ke desain, kemudian kita pakai apa nih? Input nggak mungkin ya, karena minggu kemarin. Delete bukan, kita edit ya. Edit itu bisa kata lainnya yaitu update. Kita double klik edit. Kita timpa di sini bisa nggak Pak? Sebenarnya bisa teman-teman. Tapi saran saya, karena kita mengemasnya di dalam sebuah metode, enaknya di atasnya saja ya, di atas private void. Jadi di atasnya si method buttonnya aja gitu. Kita simpan di situ. Nama metodenya di situ adalah update data. Tinggal copy paste aja ya teman-teman. Copy, kita simpan di sini ya. Scriptnya ada di bawahnya. Kemudian titik koma ya. Kemudian kita coba running dulu ya. Kita coba run.
Sabar ya teman-teman ya, menunggu hasil aplikasinya. Oke, di sini kita klik dulu contoh. Kemudian di sini kan nama mahasiswanya Teknik Informatika ya. Coba kita ganti jadi Rafli misalnya. Kita edit, klik. Nah, teman-teman, jika muncul seperti ini di bawah atau notifikasi seperti ini di bawah, maka daripada itu teman-teman jangan panik, jangan terusnya, "Aduh gimana nih Pak Rian, saya nggak bisa," gitu. Kemudian frustasi, kemudian udahlah saya bingung nih. Jangan. Teman-teman bisa close terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita lihat hasil outputnya teman-teman. Dan biasanya error itu walaupun sebanyak ini ya, yang intinya tuh bisa di atasnya. Serius, paling atasnya, baca aja. Di sini ada com.mysql jdbc exception gitu ya, jdbc bla 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 bla. Di sini ngasih tahu nih syntax error exception. Kita scroll ke kanan, unknown column ID. Nah, di sini berarti apa artinya? Kalau misalnya teman-teman agak bingung ya translate aja nggak apa-apa di Google Translate gitu ya. Di sini tidak diketahui nih kolomnya ID itu yang mana gitu. Sedangkan ini digunakan untuk pengkondisian di mana primary key-nya gitu yang ingin diakses gitu ya. Nah, maka daripada itu kita lihat ya di sini. Teman-teman bisa cek di script update data ini sebenarnya yang paling penting adalah di sini, di query-nya. Kenapa? Di sini adalah fungsi update-nya, fungsi edit datanya. Update, register itu nama tabel yang ada di dalam database-nya. Set itu ya setting gitu ya, menyeting, mengkonfigurasi gitu, mengatur gitu ya, mengatur nama. Di sini nama ya, namanya sesuai dengan txt nama di text field-nya, prodi-nya sesuai dengan txt prodi-nya, dan get selected item karena combo box. Username juga sama, get text dengan text field, password, dan di sini dia where, di mana gitu ya. Saya pengen edit dong atribut-atribut nama, prodi, kemudian name, nama, prodi, username, password, di mana ID-nya gitu kan. Di sini di mana ID-nya adalah name. Kenapa where itu menjadi sangat penting di sini? Karena maksudnya gini, kenapa where di sini mengacu kepada ID? Karena yang saya ketahui, apabila teman-teman merujuk, itu bahasanya kalau where itu merujuk ya. Jadi sebagai acuan, apa yang mau kita edit itu mengacu ke sesuatu yang sifatnya unik gitu ya. Sesuatu yang sifatnya unik di sini apa sih? Oh, name. Makanya kemarin kalau misalkan kita create table, seharusnya gitu ya, atau di table yang baik atau di sebuah kumpulan data yang baik, itu harus punya primary key sebagai ciri khas data tersebut. Contohnya kayak name ya, name-nya Rafli sama name-nya Rama pasti beda. Jadi kalau misalkan saya men-select name-nya Raffi, otomatis data Raffi yang muncul. Bagaimana kalau misalkan saya men-select datanya Satria misalkan, ya otomatis muncul namanya Satria. Maka daripada itu perlu ada sesuatu yang berbeda dari tiap data tersebut, dari tiap atribut tersebut. Jadi ada dari tiap baris tersebut ya, maksudnya dari tiap baris data itu harus ada yang dibedakan apa. Kalau misalkan dari sisi nama, khawatir ada yang nama yang sama, nggak bisa gitu ya. Atau dari nama program studi, ya mungkin aja ada yang sama gitu, dan seterusnya. Maka name ini menjadi salah satu parameter yang unik dan dijadikan parameter acuan. Maka disimpan di syntax where-nya gitu. Nah, di sini kenapa error, teman-teman? Karena di sini adalah perintah yang diminta atau variabel yang diminta adalah ID. Sedangkan kalau kita cek di PHP My Admin ya, teman-teman, ya di sini di DB login new register, bukan new ya, di register itu ternyata kita menggunakan name. Ya, jadi di tabelnya adanya name, nama, prodi, username, password. Jadi nggak ada gitu ya atribut name, atribut ID, adanya name gitu maksud saya. Maka daripada itu harus diganti dong, where name gitu ya teman-teman. Where name di sini diubah ke txt name. Nah, txt name-nya nggak diubah ya di sini, tetap txt name karena di desainnya txt name, tapi kita mengacu ke name-nya yang ada di database. Nah, kita coba run lagi ya teman-teman, unfile.
Semoga nggak ada error ya. Kita tunggu. Mohon maaf teman-teman kalau nunggunya lama juga ya. Oke, setelah ini muncul, kita fungsikan lagi yang konfigurasi tabelnya. Kita klik ini ya. Nah, nama mahasiswa di sini kan teknik informatika ya. Kita ganti kembali lagi ke Rafli. Edit. Nah, maka update berhasil gitu ya. Dan ketika di OK, di sini munculnya sudah otomatis ya. Rafli sudah diubah. Kenapa seperti itu? Karena fungsi tampil data yang fungsi tampil data yang sudah kita berikan itu ditambahkan pada menu atau terdapat pada metode update data. Jadi di fungsi ini ya, di fungsi metode update data ini disisipkan tampil data teman-teman. Fungsinya apa sih Pak sebenarnya tampil data? Masih ingat di minggu yang lalu kita sudah buat ya, ini ya, kita sudah buat metode yang namanya tampil data untuk menampilkan data secara real time. Jadi kalau tampil data ini pokoknya dimunculkan dimanapun, scriptnya hanya dipanggil saja, dia otomatis memberikan informasi yang up to date gitu deh intinya. Ya, jadi tampil datanya tetap ditambahkan di sini. Itu caranya untuk mengupdate ya. Atau kita coba lagi sekali lagi. Di sini misalnya username Merapuri nggak apa-apa ya. Atau program studinya deh kita ubah ke sistem informasi ya. Kita edit, berhasil, dan di sini pun di tabelnya otomatis sudah langsung berubah. Oke ya teman-teman ya. Fungsi update-nya selesai. Sekarang kita tambahkan fungsi delete. Fungsi delete nanti filenya insya Allah saya share ya. Diingatkan saja teman-teman, khawatir saya lupa. Di sini ada fitur delete. Kita tinggal copy paste saja void-nya. Kemudian kita double klik lagi button delete-nya. Kemudian ditaruh di atasnya aja ya. Jangan ditaruh di buttonnya langsung. Di situ ada void delete. Kita tinggal panggil. Atau kita cek dulu ya. Karena ini sebenarnya script tahun lalu teman-teman ya. Jadi mungkin saya perlu menyesuaikan lagi, khawatir ada error. Tinggal panggil ya di sini teman-teman. Ingat jangan lupa dipanggil di buttonnya. Delete. Nah fungsinya beda-beda ya. Tadi kalau misalkan update from register, kalau ini delete from register. Masih ingat yang minggu lalu itu select. Select itu buat apa? Buat memilih. Jadi data-data yang ada di database tolong dong tampilkan di Java kayak gitu. Di sini delete from register where name. Nah, ini jadi kata kunci where ya, di mana name gitu, text name. Terus di sini dihapuskan semua ya, 1 2 3 4 gitu. Nah, nanti tampil data pun akan dimunculkan lagi agar up to date ya. Oke, sepertinya aman sih. Delete from register where name. Oke, aman. Nanti ada notif delete berhasil kalau bisa ya. Kita klik kanan, run file. Mohon kesabarannya teman-teman untuk menunggu hasil atau menjalankan aplikasi ini, jadi lama ya. Oke, kita klik yang Rahmat Lovers ya, atau Rafli deh, yang Rafli kita udah buat, kita coba delete berhasil. Oke, nah sisanya tinggal Rahmat Lovers. Kalau dicek di database gimana Pak? Ya otomatis hilang lah. Kalau di sini kan masih belum di refresh ya, yang punyanya Rapuri ini. Kita refresh. Semoga nggak lama juga ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, tinggal Rahmat Lovers juga. Pokoknya otomatis, dan ini sudah terintegrasi ya teman-teman antara database sama yang ada di UI-nya. Oke, tinggal Rahmat Lovers di sini ya. Apa kita perlu input lagi? Oke, nanti aja dulu deh. Yang part pertama selesai. Kita mungkin akan melanjutkan ke part yang kedua. Di sini part yang kedua itu tentang search, kemudian export sama auto increment. Mungkin kita bahas auto increment dulu teman-teman ya, agar teman-teman paham auto increment itu seperti apa. Jadi intinya auto increment itu otomatis bertambah gitu deh, kalimat sederhananya ya. Jadi ketika primary key atau sebuah name itu pasti punya pola. Contoh misalnya teman-teman, setahu saya 112 itu menyimbolkan nama program studinya. Kemudian misalnya teman-teman habis 112 itu muncul 22, itu artinya tahun teman-teman masuk. Jadi 112, 22 itu adalah prodi teknik informatika yang mahasiswa tersebut masuknya di tahun 2022. Nah, tiga digit belakangnya itu nomor urut kalian daftar.
Jadi kalau misalnya 001 berarti daftar pertama, 002 daftar yang kedua, 014 berarti daftar yang ke-14 dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui format seperti itu, ya alangkah lebih mudahnya kalau tinggal kita berikan format yang baku di sini ya. 11222 ini saya ambil contoh ke teman-teman yang sedang semester 3. Maka defaultnya adalah ini. Kemudian fungsinya nanti saya minta untuk ditambahkan 3 digit angka di belakangnya gitu ya. Jadi dengan format seperti itu. Nah, dan di sini nanti akan secara otomatis muncul di txt name-nya. Biar teman-teman bisa cek terlebih dahulu, bener nggak sih auto increment ini berjalan dengan baik, bener nggak sih nomornya, bener nggak sih digitnya, jumlah digitnya, dan seterusnya. Maka kita ambil aja langsung ya teman-teman ya scriptnya, kita copy, kemudian kita simpan. Nah, kalau misalnya ditanya, Pak, simpannya di mana? Simpannya di mana aja ya? Mungkin teman-teman bisa balik lagi ke button delete, kemudian taruh di atasnya lagi, nggak apa-apa ya, di mana saja. Yang jelas jangan sampai mengganggu script lainnya. Ini itu, jangan sampai teman-teman naruh misalkan di tengah-tengah antara ini sama ini misalkan. Nah, hati-hati, itu bisa jadi nanti malah ngacak-ngacak scriptnya. Oke, di sini ada 2 notifikasi. Kalau ada notif kuning plus merah seperti ini, saran saya teman-teman bisa klik saja. Nanti biasanya ada ada fasilitas ya, atau ada rekomendasi untuk nih ada 3 cara loh gitu. Kalau misalkan ingin menghilangkan errornya gitu. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas saja ya. Jangan ribet, jangan susah, paling atas saja. Biasanya segala sesuatu yang disimpan di paling atas itu biasanya sifatnya direkomendasikan ya, paling direkomendasikan. Makanya di import. Nah, hilang ya teman-teman try catch-nya. Kemudian kita klik logger. Di sini add import Java Util logging level. Oke, selain itu teman-teman juga perlu perhatikan lagi, diarahin dulu ya, diarahin dulu. Jadi kalau misalnya ada error ini diarahin aja, boleh langsung diklik boleh, tapi kita juga tinggal perhatikan lagi nih. Di sini ada keterangan cannot find symbol, class register, location, kelas latihan 6. Berarti teman-teman, register ini mengacu kepada latihan 6 ya. Jadi nama register ini sebenarnya mengacu ke nama kelas yang kita buat scriptnya, yang kita buat sebelumnya, yaitu latihan 6. Script bawaannya register ya nggak bakal bisa, jadi harus kita ubah ke latihan 6 juga gitu ya. Nah, setelah itu misalkan, Pak, di sini masih ada notif nih, kita klik lagi boleh. Oh, ternyata import lagi deh. Oh, hilang ya gitu. Kalau udah hilang aman gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah ini teman-teman, ID autonya. Ini adalah sebuah metode yang dipakai untuk secara otomatis menampilkan primary key-nya ya, atau NIM-nya. Ini mau disimpan di mana Pak fungsinya? Disimpan di constructor, jangan lupa di bawah init components ya. Kemarin kan tampil data udah nih, kita tambahin buat yang ID autonya. Oke, beres. Kita klik kanan, run file, kita tunggu dan bersabar ya teman-teman. Lumayan ya waktunya ya menunggu seperti ini. Jadi teman-teman kalau di video pembelajaran boleh langsung di skip gitu ya, untuk maksudnya dipercepat 10 detik gitu ya kalau di YouTube, biar teman-teman nggak terlalu lama nunggunya. Nah, di sini teman-teman, jadi mereka itu scriptnya melihat NIM terakhir. NIM terakhir kan 002 ya tadi teman-teman. Nah, maka ketika kita run lagi, kita ulang lagi ya, lama nggak nih? Ketika kita munculkan lagi, dia otomatis ke 003 gitu ya, kasih auto increment. Nah, ini teman-teman 003. Jadi otomatis ya, jadi kita nggak usah ngisi lagi. Nama yang kedua misalnya Satria. Kemudian misalkan program studinya sistem komputer, username-nya Satria. Kemudian ininya 12345, kita input, berhasil muncul. Nah, kalau misalkan Pak, gimana Pak? Biar misalnya ini kan harus kita close lagi ya, nggak efektif ya. Kita close, kemudian kita bahasanya gimana ya?
kita close, kemudian kita kita running lagi, baru bisa muncul NIM-nya. Kalau misalkan teman-teman mau tadi kan otomatis kalau ditaruh di constructor itu fungsinya untuk apabila aplikasinya running dia otomatis muncul. Tapi kalau kita cek ya, kita cut dulu. Kalau misalkan teman-teman mau, misalkan setiap saya klik text field-nya, ini otomatis memberikan istilahnya memberikan sebuah nilai gitu. Misalkan klik aja events, kita pilih mouse click lagi ya teman-teman, mouse click, kita tambahkan scriptnya di sana, paste. Nah, kita coba ya, klik kanan, run file. Jadi kalau tadi kan kalau mau menambahkan auto incrementnya di NIM-nya itu kan kita harus close, running lagi, close, jalanin lagi gitu baru bisa ini. Nah, ini dengan klik ini, nah maka akan otomatis menampilkan primary key yang baru gitu ya. Jadi fungsinya tinggal klik aja gitu. Kemudian kita tambahkan misalkan siapa lagi ya, Mbak Anis misalkan. Kemudian ininya komputer, username-nya Anis, kemudian passwordnya 666 misalkan, kita input lagi, berhasil. Nah ini kan kosong ya. Waduh, saya mau create lagi nih, tinggal klik aja ininya, klik, muncul 005 gitu. Atau misalkan teman-teman mau menggunakan button gitu ya, Bongo. Ini triggernya tergantung kebutuhan teman-teman lah intinya ya. Jadi jangan terlalu ngikutin punya saya. Untuk misalkan saya pakainya mouse clicket ini ikutan A gitu, jangan terlalu sama juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita buat lagi nih contohnya, siapa ya di sini, misalkan Mas Ilham, prodinya SI, ininya 888, di sininya 999, kita input lagi, berhasil. Di sininya nggak ada ya, tinggal klik lagi, nah muncul lagi gitu NIM-nya dan seterusnya ya. Fungsi edit sudah, misalkan kita Rahmat Lovers nih, kita edit, kita delete bisa, edit Ilham, edit ke TI juga bisa. Oke ya, ya udah bisa nih untuk delete, edit, kemudian auto increment juga udah tambah. Sekarang apalagi nih, mungkin ke export Excel dulu ya teman-teman. Kita pengen data table yang ada di table tadi kita ekspor ke file Excel. Gimana caranya? Mungkin kita perlu menyiapkan terlebih dahulu ya buttonnya. Kita simpan di sini aja kali ya, atau di atas lah, biar nggak terlalu mengganggu ya. Misalkan export gitu. Kemudian misalnya kita lihat juga di scriptnya sudah sediakan. Oke, kita copy paste lagi, voidnya sudah disediakan ya, scriptnya copy, kemudian ke double klik button exportnya. Ingat ya, jangan di dalamnya, di atasnya saja, paste. Kita cek dulu ya, pasti biasanya dia membutuhkan yang namanya library gitu ya, import tambahan. Nah ini contohnya kayak ini nih, biasanya J file writer-nya ini butuh nih. Nah, add import Java IO file writer, tambahkan. Aman. Oke, kita klik lagi add import Java swing J file ya, J file chooser. Ini buat chooser itu buat milih gitu ya, buat dipilih di sini. B export output. Oke, ini otomatis ntar. Kemudian ini kita klik lagi add import Java file IO-nya. Ini tabel model kalau nggak salah ya. Oh iya benar, Java swing tabel model. Oke, aman ya, nggak ada error. Tinggal di copy paste exportnya. Kita coba ya, kita masukkan ke button exportnya, paste, jangan lupa ditambah titik koma. Kemudian kita coba jalankan aplikasinya. Wah, tunggu ya. Semoga tidak terlalu lama teman-teman. Ya enaknya video pembelajaran kalau terlalu lama langsung aja dipercepat 10 detik kemudian gitu. 10 detik kemudian belum muncul gitu ya. Oke. Di sini sudah ada menunya. Coba kita klik export. Oke. Di situ fungsi file chooser ya, mau ditaruh di mana filenya. Kemudian pilih, saya anggap ke desktop dulu ya. Ke desktop saya. Nama filenya itu laporan misalnya ya, laporan underscore
mahasiswa. Kita save dulu ya. Ini desktop, save, simpan berhasil. Kita minimize semuanya. Cek, di sini ada filenya, ekstensinya adalah XLS. Kita buka isinya. Semoga sesuai dengan tabel yang ada di UI-nya ya tadi ya. Ini open anyway aja ya. Yes. Oke. Nah, datanya sudah terconvert ya teman-teman. Nah, ini nama program studi, username, password, Satria Anis Ilham ya. Satria Anis Ilham. Kita cek di UI-nya. Satria Anis Ilham gitu ya. Username-nya sesuai, passwordnya sesuai. Oke, sesuai semua. Oke, seperti itu teman-teman untuk mengekspor data yang ada di tabel teman-teman ke Excel. Ini fitur-fitur seperti ini jangan dianggap sepele ya teman-teman ya. Untuk tugas utamanya yang bisa sampai seperti ini ya mantap gitu ya. Artinya teman-teman punya nilai gitu ya. Apalagi teman-teman bisa explore lagi. Saya nanti bikin reportnya nggak mau pakai ini pak, boleh nggak pakai PDF misalkan, ekspornya boleh, keren. Atau misalkan ada yang pakai Jasper ya, kalau nggak salah pakai Jasper pak, biar terlihat lebih mantap lagi, boleh, dan seterusnya ya. Itu gimana teman-teman lah, eksplorasi teman-teman, pengembangan teman-teman, modifikasi teman-teman gitu, imajinasi teman-teman itu akan saya nilai. Desain apalagi gitu. Kalau misalkan bikinnya cuma satu warna, tampilannya default itu bisa dipastikan nilainya di antara C plus gitu ya. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin gitu dalam mengerjakan tugas utama ini. Oke, last one ya teman-teman. Ini kita don't save aja lah. Last one yaitu untuk membuat fitur search ya. Di sini kita copy saja ya. Kita copy. Kemudian kita cek dulu agar sama ya. Di sini query yang kita gunakan adalah select bintang from. Artinya kita akan memilih semua data dari register di mana namanya seperti yang kita cari. Nah, di sini yang saya minta adalah nama. Jadi namanya yang akan disesuaikan terhadap apa di sini? Like txt cari gitu ya, yang sesuai dengan yang ada di text field txt cari. Kita coba dulu. Desain, kemudian kita mungkin butuh text field ya teman-teman. Kita tambahkan text field di sini. Oke, mungkin kita edit text lebih dulu, kita kosongkan. Klik kanan mungkin bisa pakai events mouse clicked lagi ya. Kita coba, tapi jangan taruh di situnya, taruh di atasnya saja. Kita pastekan. Semoga tidak ada masalah ya. Oke, di sini ada txt carinya nih belum diganti ya. Di sini klik kanan, change variable name, txt cari. Oke, biar sama. Kita balik lagi ke sini, klik kanan, event mouse clicked. Di sini aman ya, sudah aman. Kita coba dulu di sini, kita panggil metodenya yaitu cari data kurung buka kurung tutup titik koma. Kita coba jalankan aplikasinya. Mohon maaf lagi teman-teman kalau nunggu ya. Ya karena ini sekaligus recording juga, jadi diharap maklumnya. Oke, kita coba ya. Untuk searchnya kita klik, kemudian misalkan Satria gitu. Kita klik, bisa ya. Jadi diklik dulu ya. Atau kalau misalkan berdasarkan, coba kita berdasarkan ini bisa nggak ya? 112 klik. Nggak ada ya. Karena itu mengacunya ke nama ya. Coba kalau kita mengacunya ke, di sini kan where nama like ya. Kalau misalkan where name gitu ya. Name, kita coba, kita harus close dulu ini teman-teman. Harus close. Kita running kembali. Wah, lama juga ya. Itu tadi mouse clicked ya teman-teman. Atau nanti kita coba cari kalau kita tekan enter gitu ya, biar nggak terlalu ribet. Klik kanan, klik kiri maksud saya. Kemudian kita cari Anis, bisa nggak? Anis, klik, nggak bisa. Ternyata sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Jadi ini pencariannya berdasarkan satu atribut.
Misalkan register where name like bla 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 gitu ya. Oke, select bintang from register where name like. Jadi ngikutin sesuatu yang kita sisipkan di sininya. Kalau di sini kan name, jadi disesuaikan terhadap name-nya. Berarti 112 ya. Klik, nah baru bisa muncul 112, misalkan 21003, misalkan kita klik, nah baru bisa muncul sesuai dengan name-nya ya di sini. Atau kalau misalkan enaknya sih emang nama ya, kita nyari nama aja deh, jangan name. Nama gitu ya. Jadi disesuaikan dengan nama saja. Oke, kalau misalkan teman-teman apa ya, bisa. Jadi ini kan versi sederhananya teman-teman ya, untuk search gitu, untuk cari data. Kalau implementasinya mungkin teman-teman bisa improve sampai misalkan kan tadi berdasarkan nama doang. Teman-teman mau menambahkan versi berdasarkan NIM. Mungkin permainannya nanti mungkin ya bisa menggunakan fitur checkbox. Jadi kalau misalkan fitur checkboxnya yang diklik berarti berdasarkan nama. Jadi kan ada nama, NIM, misalkan prodi. Misalkan saya pengen mencari berdasarkan nama prodi, dicentang prodinya, dicari baru muncul berkaitan sama prodi. Atau misalkan prodinya saya nggak mau prodi deh, nggak mau centang prodi, tapi mau centang yang nama, jadi berdasarkan nama dan seterusnya. Itu saya minta teman-teman bisa explore sampai sana ya. Jadi Pak, punya saya searchnya nggak cuma pakai nama doang loh, tapi bisa pakai NIM, bisa prodi gitu. Itu merupakan sebuah improvisasi dari teman-teman yang pasti saya apresiasi buat nilai mata kuliah ini. Dan untuk contoh sederhananya kita masih menggunakan nama dulu aja teman-teman ya, untuk nama aja dulu. Kemudian tinggal caranya nih. Kalau tadi kan harus diklik dulu ya ininya ya. Coba kalau event, kita cari event-event lain ya. Event action perform atau key. Apa ya? Action perform atau action perform ya, kita coba ya. Action perform. Kemudian kita panggil apa tadi namanya, lupa ya. Cari data ya, di atas itu ada cari data, kurung buka kurung tutup, titik koma. Kita coba ya cara action perform ya, kita lihat fungsinya itu seperti apa. Semoga lebih mudah gitu ya untuk nyarinya. Dan ini masih berdasarkan nama ya teman-teman. Kita klik misalnya Satria. Oh, harus di enter. Oh, bisa di enter teman-teman. Nah, enak nih, ini juga bisa ya. Misalkan berdasarkan Anis, enter, muncul. Atau AN, enter. Sama siapa tadi ya, lupa saya. Misalkan RA, oh nggak ada. AN, kemudian SA, gitu ya, dan seterusnya deh. Ini kalau misalkan teman-teman mau, Pak, kok nggak nampilin yang semuanya tadi? Ini bisa tambahkan refresh teman-teman. Gini caranya, desain, teman-teman tambahkan button di sini. Misalnya teman-teman pengen refresh ya, klik kanan, edit text, refresh, itu manggilnya tinggal pakai tampil data aja. Di sini ya, tampil data, kurung buka kurung tutup, titik koma. Nah, nanti teman-teman biar ketika dijalankan aplikasinya, terus pas di search tadi kan cuma satu doang ya datanya teman-teman yang dilihat. Saya pengen ngembaliin data yang semula gitu, yang memang banyak gitu, gimana? Nah, kita tambahkan button refresh. Contoh kayak tadi ya, misalkan oh ada Ilham ya. Misalkan kita cari AM, enter. Jadi kan Ilham itu mengandung kata A sama M. Kalau misalkan mengembalikan data tadi yang 3 tadi gimana? Refresh aja. Nah, gitu ya teman-teman. Itu salah satu tambahan lagi biar teman-teman bisa mengetahui jumlah data sesungguhnya berapa. Kalau mau nambahin, klik aja NIM-nya. Nah, tambahin deh. Kenapa 006? Karena kan terakhir 005 gitu ya. Di sini tambahkan terakhir ya. Misalnya siapa nih? Al misalkan. Almaida. Kemudian kita ganti isi informasi, username-nya Al, passwordnya Al, kita input, berhasil. Nah, di sini udah ada Al juga ya. Jadi kalau misalkan kita kliknya cuma A gitu ya, kalau klik ya, klik juga bisa muncul A semua. Kemudian kalau misalkan kita RI, yang mengandung RI cuma satu ya doang, AL, Almaida doang.
Jadi kalau misalnya mau kembaliin lagi, Pak, gimana data tadi? Refresh aja gitu ya. Tinggal muncul lagi semua datanya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya materinya terkait sama create, read, update, delete di Java NetBeans. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan lagi menu search, menu export gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman bisa menggunakan auto increment-nya ya. Teman-teman tinggal klik ini, klik gitu muncul NIM-nya ya gitu secara otomatis ya. Jadi nggak perlu diketik ulang. Saya sarankan teman-teman juga sudah mulai garap tugas utamanya ya teman-teman. Jangan lupa. Kemudian apa lagi ya? Teman-teman kalau bisa materi yang minggu lalu ya, yang tentang tugasnya itu, ntar saya ingatkan dulu ya. Tugasnya itu kalau nggak salah di latihan 5 ya teman-teman ya. Coba lihat. Oh iya, latihan 5-nya nih, latihan 5-nya nih. Kalau bisa teman-teman explore lagi ya, atau explore lagi itu artinya kalau misalkan punya saya tadi latihannya sudah selesai, dicoba lah ini ya. Maksudnya iseng-iseng gitu. Yang kemarin kan jenis kendaraan udah ditambahin tuh, apa namanya, sudah ditambahkan tuh database-nya, bisa input gitu ya, bisa di read gitu, bisa ditampilkan dan seterusnya. Coba teman-teman di aplikasi yang ini, Komobox bernilai ini, teman-teman tambahkan lagi gitu ya. Tambahkannya laginya tuh delete-nya, update-nya, export ke file Excel-nya gitu ya. Kemudian tadi ada auto increment gitu ya, sama tadi search-nya dan seterusnya. Coba teman-teman explore lagi ya, buat latihan aja, tapi bukan tugas. Teman-teman untuk minggu ini saya kasih spare buat libur dulu, tapi teman-teman bisa sekalian latihan-latihan ya. Mungkin nanti minggu depan insya Allah kalau nggak ada kendala ya teman-teman, jadwalnya aman, kita nggak bentrok, insya Allah saya pengennya offline karena pengen bener-bener lihat nih teman-teman yang nanti bisa menjawab tantangan dari saya, karena itu merupakan pra UTS. Teman-teman kalau misalkan berhasil UTS-nya nggak perlu kerjakan. Dan teman-teman untuk informasi UTS saya baru dapat infonya tadi ya. Setahu saya nanti UTS pun paperless ya sekarang. Jadi file-filenya sudah ada di Spada, jawaban teman-teman juga harus dikumpulkan di Spada dan seterusnya. Ya jadi mungkin formatnya seperti UTS di PBO 1 ya. Teman-teman buat video seperti ini, kemudian dikerjakan, hasil programnya diupload ke Spada dengan format nama, NIM, kelas gitu ya, sama URL YouTube-nya ya, URL-nya aja bukan videonya yang diupload di Spada. Jadi seperti itu, bisa saya cek nanti ya hasil-hasil teman-teman terhadap UTS-nya. Tapi kalau untuk minggu ini teman-teman ya bisa latihan-latihan dulu ya di rumah, bisa simak videonya berulang-ulang. Kalau misalkan lagi nggak ada tugas lainnya, bisa dicoba juga yang kemarin jenis kendaraan ya, seperti ini, jamnya berapa gitu ya, diproses. Bisa menggunakan fitur progress bar muncul gitu ya, kemudian nanti di input ke database, di delete database-nya, atau di delete data yang mana nih yang mau di delete, mau di update datanya gitu, atau misalkan mau di search karena datanya sudah banyak gitu ya, misalnya teman-teman transaksinya, atau teman-teman mau cari gitu ya, mau diekspor nih gitu ke dalam file Excel dan seterusnya, teman-teman bisa pelajari itu ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di pertemuan yang ke-7 insya Allah. Dan saya ingatkan lagi, insya Allah pertemuan 7 kalau bisa kita bertemu di kampus. Dan nanti ada tantangan dari saya, itu pra UTS, itu kuis ya teman-teman. Kemudian apa lagi ya, teman-teman jangan lupa latihannya yang tentang aplikasi Komobox bernilai ini, teman-teman latihan lagi ya teman-teman, agar mengisi waktu luang teman-teman. Kemudian yang tadi juga ya, selain aplikasi Komobox ini, teman-teman juga harus bisa menambahkan fitur-fitur ininya ya, kayak misalkan refresh-nya, search-nya, kemudian kemudian exportnya gitu ya, bisa klik export gitu ya, bisa diekspor filenya, kemudian delete, edit dan seterusnya teman-teman tambahkan, juga bisa ditambahkan di fitur tugas utama teman-teman. Sebelumnya dan setelahnya juga saya mohon maaf, karena memang hakikatnya saya cuma manusia biasa ya teman-teman, banyak salah, banyak kurang, mungkin di luar ekspektasi teman-teman juga, ini mah gampang gitu ya dan seterusnya. Kemudian kayak
misalkan statement saya di awal, Pak Rian mah nggak ngasih solusi buat saya kan pakai versi NetBeans-nya 10 gitu, harusnya Bapak kasih dong. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya minta teman-teman udah bisa lebih mandiri lagi, apalagi sudah semester 3 ya, sudah mau masuk ke tingkat 2 teman-teman, bentar lagi ada KKP, ada KKM, ada skripsi. Mahasiswa pasti dituntut lebih mandiri lagi, lebih inovatif lagi, bisa lebih improvisasi lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu tergantung sama yang ada di ruangan saja gitu ya. Maksudnya jangan terlalu tergantung sama apa yang diberikan dosen, tapi teman-teman bisa diharapkan lebih baik lagi. Karena menurut saya seorang dosen dikatakan sukses apabila mahasiswanya lebih sukses dibanding dosennya, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf, saya tutup pertemuan yang ke-6 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.